Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat AAC dimanapun berada. Kita tahu di akhir-akhir ini kita melihat ya di mass media, kita melihat di TV ya tentang maraknya hal-hal yang berhubungan dengan LGBT. LGBT ini merupakan salah satu penyimpangan ya dari kodrat manusia ya, yang dimana pelakunya mencintai pasangan yang sejenis ya, yang kita tahu sekali bahwasanya fitrah seseorang ya, yang laki-laki misalnya dia akan menikahi seorang wanita. Itu bisa dilihat dari organ ya, yang dimana fungsi-fungsinya itu sudah jelas diberikan oleh Allah ya. Laki-laki untuk membuahi ya, dan perempuan untuk memelihara sel yang sudah dibuahi tersebut. Dan saudara-saudaraku, fenomena LGBT ini sebenarnya fenomena yang sudah sangat lama ya. Dari zaman para nabi ini pun sudah ada. Bagaimana Allah kemudian memberikan hukuman-hukuman keras ya bagi orang-orang yang mencintai sejenis ya. Kemudian Allah menurunkan penyakit-penyakit ya dari hal-hal yang dilakukan tersebut. Tentu ini membawa hikmah bagi kaum muslimin yang memiliki hati dan juga pemikiran yang seharusnya. Jadi apabila kita melihat fenomena khususnya di Jakarta, mereka mampu mengadakan pesta seks ya, mampu mengadakan lingkungan-lingkungan yang berbau homo dan LGBT ini, tentu ini kita tidak bisa terus kemudian menyalahkan satu atau dua instansi ya. Kita harus melihat dari sudut pandang yang jauh, yaitu bagaimana pendidikan agama di rumahnya masing-masing ya. Apakah diajarkan oleh orang tua mereka tentang kebaikan-kebaikan? Apakah diajarkan oleh orang tuanya tentang hukum haram, halal, subhat ya? Ini perlu kita telisik lebih dalam. Karena apa? Karena ketika orang tua melalaikan pelajaran-pelajaran seperti ini, maka tentu anak-anak mereka ya yang mengalami perasaan yang tidak semestinya ya, mereka cenderung mengikuti hal-hal yang menjadi perasaan itu sendiri. Contoh, ketika seorang anak ya dari kecil dia sudah mulai memperhatikan teman sejenisnya dengan memperhatikan dengan cara yang lain, maksudnya menyukai ya, atau ada benih-benih cinta di sana, tentu seharusnya kita bisa perhatikan ya, karena itu tidak langsung ya, anak-anak itu bisa meyakini hal itu bisa dilakukan atau boleh ya. Andai kata kita mengadakan hal-hal preventif ya. Contoh, misal ketika terlihat dari tatapan matanya yang sayu dan sendu, kita katakan sama anak kita ini, kalau dia laki-laki, kamu laki-laki, kamu tidak boleh bersikap demikian, dan kamu harus menjadi laki-laki yang sempurna. Salah satunya adalah bersikaplah seperti seorang laki-laki. Dan Islam sebagai agama yang lurus ya, mengajarkan anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kodratnya. Contoh, laki-laki ya berenang, berlari ya, berkuda, memanah, kemudian belajar bela diri ya. Kemudian mereka diajarkan oleh bapak-bapak mereka untuk bersama teman-temannya yang laki-laki ya, berkegiatan seperti laki-laki pada umumnya. Begitupun perempuan. Maka tidak boleh kemudian laki-laki bergaul sama perempuan, perempuan bergaul sama laki-laki. Selain itu memang ada hukum ikhtilat, itu pun akan mengakibatkan benih-benih yang lain ya. Ketika syubhat itu sudah ada, setan masuk kepada pikirannya, maka terjadilah hal-hal yang menjadikan pijakan mereka untuk berpikir ya, bahwasanya hal yang mereka rasakan itu benar, hal yang mereka rasakan itu ada asasnya. Terlebih ketika mereka bertemu dengan komunitas yang memang kemudian menjadi tolak ukur mereka. Oh, ini sudah menjadi hal yang sangat luar biasa ya. Ini akan sangat sulit sekali untuk dibalikan. Kenapa? Karena mereka mendapatkan dukungan moral. Mereka mendapatkan dukungan yang memang diperlukan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka jagalah keluargamu ya, khususnya anak-anakmu dari hal-hal yang Allah nanti benci ya. Salah satunya liwat ya, dan atau yang dikatakan pada saat ini adalah LGBT ataupun homo. Ini bisa
diperbaiki, ini bisa kemudian dikembalikan kepada semula. Dari Abu Al-Bani Center menyediakan terapi-terapi khusus ya untuk kaum muslimin yang mengalami masalah seperti ini. Silakan datang kepada kami untuk berkonsultasi, dan juga kami akan sediakan solusi-solusi yang tepat bagi kalian. Semoga info ini bermanfaat dan Indonesia bisa menjadi bebas daripada hal LGBT ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كي ذكرك أنني ما أجدرج كوكو مدلي